Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di hari-hari mendekati 10 hari terakhir ini. Semoga amal ibadah puasa kita yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat berserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita umatnya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan guru SMP Tunas Unggul. Insya Allah hari ini saya ingin sharing sih sebetulnya tentang perjalanan hijrah. Tentunya hijrah saya dari lembaga riba, dulu lembaga ribawi, hingga saat ini ya berada di SMP atau di sekolah tunas unggul. Bapak Ibu sekalian, mungkin materi saya berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya tentang yang fokus mungkin di Ramadan, tentang akhlak, tentang sifat-sifat yang baik. Nah ini saya ingin cerita tentang hijrah saya, karena saya ini dulu awalnya adalah seorang yang sangat idealis, seorang mahasiswa yang lulus dari kampus kemudian punya target idealis untuk minimal bekerja di sebuah perusahaan besar. Target saya dulu masuk multinational corporation ya. Kemudian kalau nggak masuk multinational corporation, saya inginnya masuk di BUMN atau di perbankan. Dulu memang targetnya seperti itu, dan ternyata Allah perjalankan saya ke arah perbankan saat itu, karena beberapa kali saya gagal dalam tes penerimaan beberapa perusahaan multinasional seperti Danone, Unilever, dan juga Frisian Flag. Ya, dulu saya gagal di beberapa tahapan ya, seperti misalkan pas wawancara, kemudian pas forum grup diskusi dan sebagainya. Dan ternyata saya diterimanya di sebuah bank. Nah, di sebuah bank ini, inisial bank ini adalah bank depannya B, belakangnya B. Ya, itulah pokoknya ya, sudah pada tahu. Bank ini bank yang berpusat di Jawa Barat, di Kota Bandung lebih tepatnya, merupakan bank pemerintah daerah. Dulu ketika pertama kali masuk bank, saya begitu bangga, itu sangat bangga sekali menjadi pegawai bank, di mana image yang tergambar dari seorang pegawai bank adalah rapi, berdasi, wangi, dan banyak uang. Itulah yang pertama kali tergambar di pikiran saya. Nah, ketika masuk perbankan, ekspektasi saya pun hampir menemui kenyataan ya, di mana saya di sana belajar bagaimana berpenampilan yang rapi dan wangi dan menjadi sosok yang solutif atau friendly dengan nasabah gitu, menjadi orang yang menjadi kepercayaan nasabah. Saat itu diajari hal seperti itu, banyak hal yang saya pelajari sampai saya sangat mencintai pekerjaan itu, dalam artian senang gitu, ngurusin uang orang, senang gitu. Saya waktu itu belum tahu apa hukumnya bekerja di bank, dan memang pada saat awal-awal bekerja itu belum ada ketertarikan untuk memperdalam ilmu agama seperti saat ini. Nah, setelah berjalannya waktu, saya mulai menghadapi konflik-konflik di dalam pekerjaan, entah itu konflik dengan sesama rekan kerja maupun dengan atasan. Saat itu banyak sekali, saya waktu itu menempati posisi analis kredit komersial. Posisi terakhir saya di situ, dan memang paling lama saya bekerja di situ, sekitar 2,5 tahun saya menempati posisi analis kredit komersial, di mana banyak
pengusaha-pengusaha yang mengajukan kredit kebanyakan di atas 1 miliar. Nah, jadi saya ngurusin orang yang mau minjem duit ke bank di atas 1 miliar. Nah, dan saya hampir tiap bulan nyairin kurang lebih targetnya 2,5 M, dan itu selalu saya lakukan. 2,5 M minimal saya cairkan kepada nasabah tanpa memikirkan dosa apa yang ada di belakang, di balik apa yang saya lakukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika konflik bersama dengan atasan, saya di sana merasa tertekan dan merasa kok kerja di bank kayak gini ya. Maksudnya saya mencairkan uang kepada nasabah bisa 2,5 sampai 3 M, bahkan paling tinggi saya pernah cairin 80 M untuk proyek perusahaan yang dapat tender dari Kementerian Pertahanan, bikin tank waktu itu proyeknya, dan dibiayai oleh bank kami itu. Proyek 80 M, sementara tekanan luar biasa dari atasan, dari pemimpin cabang, dari pemimpin wilayah, pemimpin divisi, semuanya tekanan luar biasa agar kredit ini tidak macet, terjaga situ 80 M ini agar tidak macet gitu, tidak ada tunggakan dan sebagainya. Di sana saya mulai berpikir, saya resiko mencairkan uang 80 M sementara gaji saya nggak seberapa gitu di bank. Apa yang saya cari waktu itu? Dan di sana saya mulai berpikir, dan ternyata konflik lain mulai berdatangan. Kemudian saya waktu itu pernah mencairkan nasabah sebesar 35 M. Saat itu nasabahnya hampir macet, ada tunggakan karena ternyata dia nasabahnya kurang kooperatif. Nasabah tersebut dapat pembayaran dari proyek tapi tidak dibayarkan ke bank. Akhirnya nasabahnya menunggak, hingga waktu itu saya surati nasabahnya agar segera membayar apabila tidak ingin kreditnya dimacetkan, status kreditnya dimacetkan. Tapi nasabah itu ternyata tersinggung, dan karena beliau merupakan kenalan seorang pejabat daerah, akhirnya beliau mengadu kepada pejabat daerah dan mengancam kepada bank untuk menuntut perbankan yang telah menagih dia, padahal siapa yang salah, tapi kok malah kita yang dituntut gitu. Dan saat itu hati saya sangat-sangat ketakutan dan deg-degan karena mau dituntut gitu secara perbankan, karena nasabahnya merasa belum saatnya membayar tunggakan, kreditnya belum jatuh tempo, sementara saya sudah selalu menagih melalui surat, dan nasabah itu tersinggung. Akhirnya di sana saya merasa mulai tertekan dan mulai putus harapan, segini parahnya gitu kerja di bank. Jadi orang bilang kerja di bank itu sebelah kakinya tuh ada di pengadilan, satu kakinya ada di penjara gitu, kata orang kayak gitu. Karena terutama di bank daerah atau di bank pemerintah ini, kita terikat oleh beberapa hukum. Yang pertama, hukum tipikor tentunya karena ada uang negara di sana. Kemudian yang kedua adalah hukum undang-undang TP Bank, tindak pidana bank. Jadi setelah terkena tipikor kita belum tentu bebas gitu. Kalau bebas masih ada tindak pidana bank yang ngaturnya itu mengenai segala aktivitas transaksi perbankan. Nah, di sana saya mulai tertekan dan mulai merasa pekerjaan saya ini ada yang salah gitu. Akhirnya seorang sahabat ngobrol dengan saya mengenai keluhan yang sama. Ternyata di bank yang saya kerja dulu itu ada sebuah komunitas, orang-orangnya tuh sama merasakan hal yang sama seperti saya, dan ada salah satu sebab kenapa bekerja di bank itu tidak bikin hati tenang atau selalu gelisah gitu. Ternyata di sana saya mulai diperkenalkan oleh teman saya, namanya sahabat saya Kurniawan. Dia memperkenalkan saya kepada grup tersebut, komunitas tersebut, dan saya mulai memahami tentang hukum bunga bank di sana. Bunga bank ini ternyata sama dengan riba. Nah, pada zaman Rasulullah, riba ini merupakan sebuah tambahan dari transaksi utang piutang. Jadi ketika seseorang berhutang, apabila dia hutang 1 juta misalkan, terus dia wajib mengembalikannya 1 juta, dilebihin 100.000 misalkan jadi 1.100.000. Nah, yang 100.000-nya ini adalah riba, teman-teman. Nah, ini hukumnya haram, di mana Allah telah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ya, jadi beda antara jual beli dan riba. Nah, riba ini kaitannya biasanya dengan utang piutang yang lebih umumnya ini. Dan
Lebih jelasnya lagi, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 bisa teman-teman dibuka aja, artinya di sana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan riba gitu. Jadi luar biasa, dosa riba ini ternyata ancamannya sampai Allah menantang perang kepada para pelaku riba ini, pemakan riba, penyetor riba, pokoknya yang berkaitan dengan yang mendukung praktek ribawi ini. Allah mengancam sebegitu kerasnya kepada para pelaku riba ini. Di sana hati saya mulai bergetar dan ketakutan. Ternyata hal yang selama ini saya banggakan bukanlah hal yang baik di mata Allah. Dan di sana saya mulai tersadar dan saya merasa ada hidayah di sana karena beda gitu rasanya dapat hidayah dari Allah tuh beda, benar-benar beda ketika saya seorang yang keras kepala yang tidak mau dikasih tahu apa itu riba, saya tidak mau dengar, tidak peduli, tiba-tiba terketuk pintu hati saya ketika mendengar ayat tersebut. Nah, di sana saya mulai berpikir untuk memperdalam lagi tentang masalah riba ini dan saya mulai ikut kajian-kajian lagi musim pemuda hijrah ya dulu, lagi musim awal-awal pemuda hijrah muncul, saya mencoba ikut kajian-kajian yang berkaitan dengan riba sih, saya lebih mencari tahu tentang riba, kemudian tentang tauhid juga. Akhirnya di kajian tersebut, saat waktu itu saya masih ingat kajiannya di Cilenyi, ada kajian waktu itu yang isinya sih Ustadz Evi Effendi. Di sana saya merasa kok tenang banget ya, maksudnya ketika kita sama-sama berkumpul satu majelis ilmu di masjid, kemudian ngaji bareng, itu ngaji ayat Al-Quran bareng, di sana saya merasa hati sangat tenang itu. Dan ketika ketenangan itu mulai saya rasakan, saya lebih mudah menerima nasihat-nasihat dari ustadz atau para ulama gitu. Jadi saya merasa kayaknya benar kerjaan saya ini itu salah, terutama ketika mendengarkan bahasan tentang riba gitu. Saya mulai merasa uh, ingin segera keluar dari pekerjaan saya karena tahu kadar dosa riba ini. Setelah saya cari tahu di kajian-kajian juga berdasarkan hadis-hadis sahih, dosanya itu sangat besar. Misalkan dari hadis riwayat Ibnu Majah, riba ini ada tingkatan dosanya itu 73 pintu, di mana yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu sendiri. Sangat besar kadar dosa riba ini gitu, sampai lebih berat daripada berzina gitu. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, riba ini dosanya lebih berat daripada 33 kali berzina gitu. Satu dirham riba gitu. Satu dirham itu sekitar 80.000 mungkin ya kalau sekarang, atau bolehlah nanti dicari di Google ya. Satu dirham riba yang kita lakukan sama dengan atau lebih berat bahkan dari 33 kali berzina. Akhirnya di sana saya bertekad untuk segera keluar dari perbankan di tempat saya bekerja. Nah, namun di tengah perjalanan saya mencoba untuk resign, saya terkendala dengan hutang di mana waktu itu 1 tahun sebelum saya resign, saya punya hutang sebesar 80 juta rupiah kepada kantor, kepada bank tempat saya bekerja. Dimana setelah 1 tahun saya cicil, ternyata hutangnya itu cuma 75 juta lagi sisanya. Maksudnya cuma 5 juta nguranginnya selama setahun tuh loh. Selama ini perasaan saya bayarnya 900.000 sampai 1 juta tiap bulan, tapi kok nguranginnya cuma 5 juta. Ternyata proporsi bunganya lebih besar daripada pokoknya, proporsi ribanya itu. Dan akhirnya di sana saya semakin kesal dan ingin keluar segera dari bank. Dan saya selama 1 tahun itu bertekad untuk, ya Allah, gimana caranya saya ingin melunasi hutang ini dan segera keluar dari bank. Saya benar-benar bertekad bulat, gimana caranya saya bisa melunasin hutang ini, hutang yang 75 juta ini. Dan uh, kehendak Allah, Allah maha baik, Allah maha penyayang. Hutang ini yang 80 juta ini, yang jangka waktu kreditnya harusnya lunas dalam waktu 8 tahun, saya lunasi hanya kurang dari 1 tahun gitu. Entah gimana caranya, saya juga gak ngerti gitu, tiba-tiba saya bisa ngelunasinnya gitu dengan modal hanya niat aja, niat dan tekad, dan minta kepada Allah, Allah lunasin hutang saya gitu dengan luar biasa gitu. Saya juga ngerti, masya Allah hutangnya lunas gitu dengan sangat
dengan cara yang sangat cepat gitu. Dan akhirnya saya pun lunasi hutang tersebut segera mungkin. Waktu itu di bulan Maret 2018 saya lunasi, dan di bulan April saya mengajukan resign kepada atasan saya. Dan di sana pun alhamdulillah Allah permudah proses resign saya. Setelah saya resign, saya pun lebih tenang gitu, lebih tenang. Dimana waktu itu saya benar-benar sudah nggak mikirin lagi pesangon, nggak mikirin lagi apa-apa. Pokoknya saya pengen keluar dari riba, saya pengen taubat, saya pengen hijrah, sebenar-benarnya hijrah dari dosa riba ini. Karena saya merasa saya pelaku riba yang sangat banyak dosanya gitu. Dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa para pemakan riba, penyetor riba, pencatat transaksi riba, dan dua orang saksinya semuanya sama dilaknat oleh Rasulullah gitu. Jadi saya pernah mengalami semuanya gitu. Saya pelaku riba pernah, pemakan riba iya, penyetor riba juga iya, saksi apalagi tiap hari. Kemudian pencatat riba juga saya mencatat gitu. Jadi itulah maksudnya, ketika kita sudah bulat tekad kita untuk hijrah, insya Allah Allah pasti akan menunjukkan jalannya gitu kan. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang berhijrah karena dunia, maka Allah akan berikan dunia. Tapi barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan juga kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, setelah keluar, satu-satunya keyakinan yang saya pegang adalah Quran Surat Hud ayat 6, di mana artinya itu, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Itulah satu-satunya hal yang saya pegang ketika saya keluar dari bank. Itulah hal yang menguatkan saya ketika saya keluar dari bank. Saya yakin bahwa Allah lah maha pemberi rezeki, bukan bank, bukan atasan saya, bukan siapa-siapa. Allah lah yang akan memberi rezeki. Dan qadarullah, 1 bulan setelah saya keluar dari bank, tiba-tiba seorang sahabat menelpon saya, menawari pekerjaan di Tunas Unggul ini. Seorang sahabat ini adalah teman saya dari SMP, SMA, ya ini Pak Bagja. Beliau nelpon saya menawari pekerjaan untuk menjadi bagian dari Tunas Unggul, dan saya pun tanpa pikir panjang sih saya langsung terima gitu. Saya coba hadir untuk wawancara, dan waktu itu saya diwawancarai oleh Bu Baina dan juga Bu Leli. Alhamdulillah ternyata rezeki saya di Tunas Unggul dan diperkenalkan dengan lingkungan yang jauh-jauh lebih baik daripada lingkungan saya sebelumnya. Jauh lebih baik seriusan. Jadi di perbankan itu saya sangat hedon, minimal makan mah selalu keluar, nggak pernah makan yang murah gitu. Minimal makan KFC mah harus gitu minimal dalam 1 minggu tuh. Sekarang beda jauh ya kondisinya, tapi alhamdulillah saya lebih bisa mensyukuri gitu, mensyukuri apa yang saya dapatkan hari ini gitu. Dan alhamdulillahnya lagi, hidup saya sekarang lebih tenang. Saya tidak terbebani harus punya hutang ke bank. Saya tidak terbebani, tidak sirik melihat orang punya rumah dengan KPR, karena saya tahu kadar dosanya seperti apa dan sistem ribanya seperti apa. Makanya saya tidak pernah, istilahnya tidak pernah kabita gitu, lihat orang punya rumah baru, punya mobil baru, punya motor baru, tapi dengan cara didapatkan dengan cara riba, saya sama sekali nggak kabita gitu. Ngapain gitu, saya bukan yang nggak mampu gitu, bukan yang nggak mampu nyicil, tapi saya nggak mampu nanggung dosanya gitu. Saya nggak mampu makan api neraka gitu, saya nggak mampu dibakar, saya nggak tahan dibakar oleh api neraka dan diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja yang saya pegang itu sampai saat ini, sehingga saya tidak pernah berani lagi untuk berhutang, terutama ke bank gitu yang ada unsur ribanya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini pun, semenjak keluar dari bank dan melunasi hutang saya tidak memiliki hutang sama sekali sepeser pun. Saya hidup tenang, meskipun saya jujur saya masih kontrak. Saya pun kontraknya kontrak rumah, bukan kontrak-kontrakan 1 kamar. Saya pun hidup dengan tenang gitu saat ini, tanpa beban hutang, tanpa harus mikirin hutang tiap bulan. Alhamdulillah saya hidup jauh lebih tenang saat ini ketimbang ketika saya kerja di bank. Meskipun uangnya banyak mengalir, tapi itu adalah harta yang haram, yang bikin ibadah saya mungkin tidak bisa diterima oleh Allah, dan sedekah-sedekah saya juga mungkin ditolak, karena Allah itu baik dan hanya menerima dari hal yang baik. Mungkin itu saja sekedar cerita hijrah saya. Semoga menginspirasi teman-teman. Bagi teman-teman yang juga mungkin mengalami hal yang sama dari saya, seperti saya, maksudnya punya hutang di bank dan belum lunas,
ayo maksudnya kita tekadkan untuk melunasi hutang ini gitu. Jadi kalau kita sudah punya tekad ingin hijrah, ingin taubat dari hutang riba ini, insya Allah Allah pasti akan kasih jalan keluar gitu. Yang penting kita niatkan dulu yang terbaik, jangan paksakan diri, tapi kita semampunya aja kita beresin cicil hutang kita. Kalau kita masih punya hutang ke bank, baik itu hutang rumah, KPR, mobil maupun motor, kita dengan sabar lunasi dan jangan sampai membuka pintu hutang riba yang lainnya gitu. Jangan sampai tergoda gitu. Jadi fokus aja lunasin dan taubati apa yang telah kita lakukan. Itu saja mungkin sharing dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mangga Bapak Ibu apabila ada yang ingin di-sharingkan juga mengenai pengalaman hijrahnya mungkin. Mangga, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih juga kepada teman-teman di SMP Tunas Unggul yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing. Terima kasih juga kepada seluruh pihak, seluruh manajemen Sekolah Tunas Unggul yang memberi saya kesempatan pernah bekerja di Tunas Unggul, dan terutama kepada Ibu Baina yang telah memberi saya kesempatan masuk Tunas Unggul. Pertama kali dulu saya ingat wawancara bersama Bu Baina, dan bagaimana Bu Baina waktu itu dengan yakin menerima saya di Tunas Unggul meskipun saya tidak punya kapabilitas menjadi seorang guru gitu. Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya melalui Tunas Unggul ini belajar bagaimana menjadi guru dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih religius. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada seluruh elemen Tunas Unggul, Bapak Ibu guru, semua manajemen. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan kasiron. Jazakumullah, jazakumullah, itu aja yang bisa saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.